slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ini bukan sekedar kemenangan 3-0. Di balik tumbangnya Popsivo Polwan, muncul satu pengakuan mengejutkan dari bintang dunia. Betania de la Cruz terang-terangan menyebut satu nama sebagai mimpi buruk paling nyata di lapangan Proliga 2026. Siapa dia? Jawabannya cuma satu, Megawati Hangestri Pertiwi. Agar tidak penasaran dengan cerita lengkap di balik laga syarat tensi ini, yuk simak ulasannya sampai tuntas. Indonesia. Atmosfer panas langsung menyelimuti arena sejak laga antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo Polwan resmi dimulai dalam lanjutan Proliga 2026. Dentuman drum supporter, sorak-sorai penonton, serta ketegangan yang terasa di setiap sudut lapangan menciptakan suasana pertandingan yang jauh melampaui duel biasa. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim memperlihatkan intensitas tinggi, tempo cepat, dan ambisi besar untuk mendominasi permainan. Jakarta Popsivo Polwan datang dengan reputasi sebagai salah satu tim paling konsisten di sektor putri. Materi pemain berpengalaman, kombinasi pemain lokal dan asing, serta organisasi permainan yang rapi, membuat mereka dipandang sebagai lawan berat bagi siapapun. Namun, Jakarta Pertamina Enduro tampil dengan pendekatan berbeda. Mereka tidak sekedar bermain aman, tetapi langsung menekan sejak awal, memaksa Popsivo Polwan keluar dari zona nyaman. Set pertama menjadi gambaran jelas bagaimana arah pertandingan akan berjalan. Pertamina Enduro memulai laga dengan servis agresif, memaksa receive Popsivo Polwan bekerja ekstra. Bola-bola pertama yang kurang sempurna membuat Popsivo Polwan kesulitan membangun serangan cepat. Dalam situasi tersebut, blok dan pertahanan JPE tampil disiplin, membaca arah serangan dengan presisi dan langsung mengonversinya menjadi poin. Tempo permainan yang tinggi membuat rally-rally panjang tak terhindarkan. Kedua tim saling kejar poin, namun Pertamina Enduro selalu berhasil menjaga keunggulan tipis. Setiap kali Popsivo Polwan mencoba mendekat, tekanan susulan dari JPE kembali memukul mental lawan. Variasi serangan dari berbagai sektor membuat sistem blok Popsivo Polwan harus bekerja keras membaca arah bola. Memasuki set kedua, Popsivo Polwan mencoba bangkit. Beberapa perubahan strategi dilakukan untuk meredam agresivitas lawan. Namun alih-alih meredup, Pertamina Enduro justru tampil semakin percaya diri. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan cepat dan rapi. Cover pertahanan yang solid membuat banyak bola sulit mati, memaksa Popsivo Polwan melakukan serangan ekstra yang menguras energi. Di tengah situasi inilah, satu sosok terus menjadi pusat perhatian. Megawati Hangestri Pertiwi tampil luar biasa. Bukan hanya karena jumlah poin yang ia hasilkan, tetapi karena cara ia mengendalikan ritme pertandingan. Spike-spike kerasnya kerap menjadi solusi di momen krusial, terutama ketika pertandingan berjalan ketat. Dengan timing lompatan yang matang dan keberanian mengambil resiko, Megawati berkali-kali menembus blok rapat Popsivo Polwan. Usai laga, pengakuan jujur datang dari Betania de la Cruz. Outside hitter berpengalaman yang telah merasakan atmosfer liga-liga top dunia itu tak ragu menyebut Megawati sebagai mimpi buruk paling nyata di lapangan Proliga 2026. Menurut Betania, menghadapi Megawati bukan hanya soal menghadang pukulan keras, tetapi juga soal tekanan mental yang terus-menerus. Spike Megawati sangat sulit diantisipasi, bukan hanya karena power, tetapi karena variasi arah dan keputusannya di momen penting. Saat kami sudah membaca satu pola, dia bisa langsung mengubah arah serangan, ujar Betania dalam pernyataannya. Betania menilai Megawati memiliki insting tajam dalam membaca situasi pertandingan. Ketika tim membutuhkan poin, Megawati selalu siap mengambil tanggung jawab. Kepercayaan diri tinggi itu menurut Betania menular ke seluruh pemain Jakarta Pertamina Enduro. Setiap poin yang dihasilkan Megawati seolah menjadi pemicu semangat tambahan bagi rekan-rekannya. Namun dominasi Jakarta Pertamina Enduro tidak hanya bertumpu pada satu pemain. Betania juga menyoroti kekuatan kolektif JPE yang dinilai sangat matang. Komunikasi antar pemain berjalan efektif, rotasi posisi dilakukan dengan disiplin, dan setiap pemain memahami perannya masing-masing. Ketika satu sektor ditekan, sektor lain langsung mengambil alih beban serangan.
Blok Jakarta Pertamina Enduro tampil solid, memaksa Popsivo Polwan berkali-kali melakukan serangan dengan resiko tinggi. Pertahanan belakang yang rapi membuat banyak bola sulit jatuh, mematahkan momentum Popsivo Polwan di saat mereka mencoba bangkit. Dalam pertandingan dengan tekanan setinggi ini, ketahanan mental menjadi faktor pembeda, dan JPE menunjukkan kualitas itu secara nyata. Set ketiga menjadi klimaks pertandingan. Popsivo Polwan mencoba tampil habis-habisan demi memperpanjang laga. Mereka bermain lebih berani, meningkatkan tempo serangan dan mengambil resiko lebih besar. Namun setiap usaha tersebut selalu mendapat respon cepat dari Jakarta Pertamina Enduro. Ketika Popsivo mencetak poin beruntun, JPE menjawab dengan ketenangan dan efisiensi. Di momen-momen genting, Megawati kembali tampil sebagai eksekutor utama. Pukulannya yang keras dan akurat menutup harapan Popsivo Polwan untuk membalikkan keadaan. Pertandingan pun akhir dengan kemenangan meyakinkan Jakarta Pertamina Enduro, disambut sorak-sorai penonton yang memadati arena. Bagi Popsivo Polwan, kekalahan ini tentu menyakitkan. Namun Betania menegaskan bahwa laga tersebut menjadi pelajaran berharga. Ia menyebut timnya perlu meningkatkan konsistensi, terutama dalam membaca pola serangan cepat dan memperkuat koordinasi blok. Menghadapi pemain dengan karakter agresif seperti Megawati, menurutnya dibutuhkan fokus kolektif dan disiplin taktik yang tinggi sejak awal. Di sisi lain, laga ini menjadi penegasan bahwa Proliga 2026 telah berkembang menjadi kompetisi dengan level persaingan yang sangat ketat. Kehadiran pemain berkualitas, baik lokal maupun asing, membuat setiap pertandingan syarat gengsi dan tak mudah diprediksi. Pengakuan dari pemain sekelas Betania de la Cruz menjadi bukti bahwa kualitas voli putri Indonesia kini mendapatkan respek tinggi di level internasional. Keberhasilan Jakarta Pertamina Enduro juga tidak lepas dari dukungan manajemen dan sponsor utama PT Pertamina Persero. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero, Oki Murza, menegaskan bahwa dukungan terhadap JPE bukan semata mengejar prestasi, tetapi juga bagian dari komitmen membangun olahraga nasional. Menurutnya, Pertamina ingin menjadikan olahraga sebagai sarana inspirasi dan pemersatu masyarakat. Musim Proliga 2026 sendiri menjadi panggung pembuktian bagi Jakarta Pertamina Enduro. Dengan komposisi pemain yang didominasi talenta lokal, ditambah sentuhan pemain asing berkualitas, JPE dinilai memiliki keseimbangan ideal. Nama-nama seperti Megawati Hangestri, Tisha Amalia Putri, serta beberapa pemain muda potensial menjadi tulang punggung tim. Megawati sendiri mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan Jakarta Pertamina Enduro. Baginya, klub ini bukan sekedar tempat bertanding, tetapi bagian penting dari perjalanan kariernya. Ia menyebut kebersamaan dan kepercayaan yang diberikan tim menjadi motivasi utama untuk terus tampil maksimal di setiap laga. Tak hanya fokus pada prestasi, Jakarta Pertamina Enduro juga aktif menjalankan program sosial di berbagai daerah yang disinggahi selama Proliga berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, JPE berupaya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan performa konsisten dan mental juara yang terus terjaga, Jakarta Pertamina Enduro semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan paling disegani di Proliga 2026. Kemenangan atas Jakarta Popsivo Polwan bukan hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada para pesaing. Sementara bagi Popsivo Polwan, kekalahan ini menjadi cambuk untuk berbenah dan kembali bangkit. Kompetisi masih panjang dan setiap laga menyimpan peluang untuk memperbaiki posisi. Namun satu hal yang pasti, laga ini pasti akan selalu dikenang sebagai pertandingan di mana Megawati Hangestri Pertiwi benar-benar menunjukkan kelasnya hingga mendapat pengakuan langsung dari lawan sebagai mimpi buruk paling nyata di lapangan Proliga 2026.